Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di seri Mastercam X9. Kali ini kita akan bahas sebuah contoh penggunaan dari beberapa grup mesin ini ya. Mesin grup, kemudian dari masing-masing mesin grup ini ada toolpath grupnya. Ini dalam satu file. Ini rencananya produksi massal ya, produksi massal, dan benda kerja yang diberikan itu dimensinya seperti ini. Ini bakalan. Jadi bakalannya ini aslinya nanti 49,5, kemudian total panjang yang dibutuhkan 151,8. Cuma bakalannya itu lebih besar ya, lebih besar seperti ini bakalannya ya, perkiraan saja, sehingga nantinya diperlukan dua kali proses. Yang pertama kita bikin pencekamnya dulu dengan ketinggian ini 4 mili, ketinggiannya 4 mili. Tujuannya diberikan pencekam seperti ini agar nanti pemasangan di ragum lebih bagus, karena pencekaman 4 mili itu nanti lebih berpotensi untuk lepas ya, potensinya ada untuk lepas, namun diusahakan nantinya tidak ada masalah. Ini perencanaannya. Oke. Jadi tahap yang pertama kita buat bakalan benda kerja dulu dengan asumsi bahwasannya nanti benda kerjanya ini itu dikirimkan dengan kondisi yang tidak rata ya, kondisinya tidak rata, sehingga maksimum dari ini nanti meskipun tidak rata, menceng atau apa itu ya, dia tetap akan mempunyai kontur persis 90 derajat, dikarenakan kita machining awal untuk membuat bagian yang akan kita cekam. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini ketinggiannya adalah 24,7, kemudian benda kerjanya setelah kita machining awal itu masih sisa 25,7 ini ya. Kalau ini kan tadi kan 24,7, ini bendanya nanti 25,7 setelah machining, jadi ada kisaran 1 mili ya, kisaran 1 mili, dengan harapan nanti di posisi yang sebelah sini, ini kalau dibalik nanti kan jadi sebelah atas ya, dengan harapan 0,5 mili itu bisa di facing, sehingga kemungkinan pemasangan di ragum ada selisih sekian derajat itu masih bisa terselamatkan. Jadi kita memanfaatkan keakurasian dari mesin itu sendiri dengan cara di facing. Jadi pertama kita buatkan seperti ini ya. Kemudian setelah di facing ini kan dibalik, kemudian dilakukan machining sesuai dengan benda kerja yang dipesan seperti ini. Dengan benda kerja yang dipesan, nantinya ini akan terpotong dan menyisakan sekitar 0,5 bagian yang sini yang belum termachining, 0,5 yang akan kita facing dari bawah, sehingga ketika sudah selesai di facing bagian bawahnya ya, ini terbaliknya seperti ini ya, bisa dibayangkan bagian yang sini ketika sudah di facing maka ini akan terlepas, jadi benda kerja jadi seperti itu kira-kira perencanaannya. Karena total bendanya itu 29,7, sedangkan ketebalan yang diharapkan benda kerjanya jadinya itu ini 24,7
Jadi yang dicekam itu sedikit sekali. Bahannya dari PVC. Oke. Kita bisa memanfaatkan satu desain ini dengan digunakan beberapa machining ya. Klik new, kemudian group machine atau toolpath group. Ini setelah kita membuat machine group, ini kita buka masing-masing ya ini ya. Lah ini sudah saya bikin seperti ini. Nanti digunakan tool diameter 10, 6, kemudian 3, dan yang terakhirnya jumper. Ini kalau kita aktifkan stock setup-nya, kita masuk ke sini stock setup, ini sudah langsung diklik aja karena sudah kita setting di sini. Kita buka lagi, kemudian klik OK, nanti dia stock setup-nya akan berpindah ke sini ya. Begitupun juga kalau yang ini yang sebelah sini, ini kalau kita pengen mengaktifkan stock setup yang di sini, itu dibuka seperti ini, kemudian stock setup gitu aja diklik, kemudian klik OK, nanti dia akan berpindah di sini. Ini sama, cuma beda konturan dan ukurannya juga ada selisih. Kalau kita lihat di blackboard, nanti prosesnya akan seperti ini. Misalnya contoh yang ini aja ya, yang ini, contoh yang ini kita aktifkan dengan cara diklik seperti ini, kemudian backplot ya, backplot ini. Jadi gerakannya nanti seperti ini, facing sekitar nanti 0,5, kemudian kontur untuk mendapatkan sisi yang sebelah sini, dan machining di daerah sini sampai dia terpotong, nanti terpotong sampai ketinggian ini 24,7 ya, 24,7. Jadi machiningnya kita pakai manual agar bisa sesuai dengan harapan perpindahannya, habis ini gitu ya. Jadi kalau manual itu enaknya seperti itu. Kemudian konturan sampai proses ini selesai dan dilakukan jumper. Ini tool diameter 3 ini, kemudian ini jumper ya. Ini jumper. Kalau kita perbesar ini persis di sebelah sini jumpernya. Jadi dipastikan betul-betul, baru kemudian nanti kita dapatkan G-code-nya untuk dilakukan proses permesinan di mesin CNC 3 axis. Oke. Ini salah satu bentuk perencanaan. Jadi saya pisah di sini tool 10, 6 dan seterusnya. Ini jadi kalau kita pengen ngecek itu lebih gampang ya. Kalau kita ngecek akan lebih gampang karena ini kalau dibuka ini ya panjang ini. Kalau dibuka ya panjang. Nah, dibuka ya diklik gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita ingin mendapatkan G-code dari G10 ya diklik aja di G10 saja. Maka yang lainnya enggak akan ikut terprogram. Nah, kalau misalnya ini sudah kita setting di Kentex-nya itu ya, di sininya ini Kentex-nya itu kita stop dan lain-lain ya, bisa saja langsung dari mesin ini kemudian langsung kita kirim G-code. Tapi ini nanti rencananya akan per toolnya saja biar nanti lebih mudah ketika proses permesinannya. Ini sekedar contoh ya, sekedar contoh bahwasanya kita bisa merencanakan permesinan itu sesuai dengan selera dari programmer. Ini yang pertama, dia titik nolnya di sini, kemudian titik nol yang kedua itu kita pindah ke sini, yaitu di posisi ini ya. Di posisi ini kalau kita aktifkan stock setup-nya, nah ini kita oke. Nah ini dia kita pindah ke sebelah sini. Jadi ada dua
kondisi. Pak, kalau misalnya ini nggak kita bikinkan plan manager di sini gimana? Nanti dia akan dihitung dari sini, jarak di sini, dia nggak akan dihitung dari sini. Padahal ini satu piece ini satu kali cekam, dan ini berbeda produknya kan berbeda ini ya, kebalikannya ini, dan ada perbedaan di kedalaman yang sebelah sini, ini kan berbeda sekilas, meskipun mirip ya, tapi ini berbeda, ukurannya juga beda. Jadi kita bisa mengolah dengan satu file ini, kita isi dengan gambar yang banyak, kemudian kita buat mesin grup masing-masing, dan kita beri nama di masing-masingnya. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan pengecekan ya, ini misalnya untuk yang pojok ini ya, G57 kita setting di pojok sini misalnya. Kalau kita pengen agar nanti stock setupnya di sini ya, di double klik, kemudian stock setup, diklik gitu aja, kemudian oke, maka dia akan berpindah ke sebelah sini. Ini kalau kita lihat ini kan seperti ini. Jadi benda awalnya seperti ini. Ini salah satu contoh mass production. Soalnya kadang orang itu kirim ke kita itu kan mungkin bentuk 2 dimensi aja, atau kirimnya 3 dimensi ya, terserah yang kirim, yang penting ada ukurannya yang dijadikan patokan. Kalau kirim gambar itu lebih enak daripada kirim benda kerja. Kalau kirim benda kerja kita masih perlu ukur-ukur ya, sehingga akan membutuhkan tambahan skill ya. Membaca sketmanya harus oke, dan betul-betul harus jeli per sudutnya dan per radius, kalau misalnya ada radiusnya, dan per bagiannya. Tapi kalau kirim gambar itu ya tinggal selera aja. Ini bisa kita lakukan dari 2 dimensi ataupun 3 dimensi, tapi saya lebih suka di 3 dimensi. Lebih enak ngeceknya, kedalamannya dan seterusnya itu akan lebih enak. Ini cerita-cerita, semoga ini bermanfaat. Jadi kita bisa menggunakan mesin group itu di beberapa poin ya, tergantung dari perencanaan yang kita lakukan. Yang jelas harus berhati-hati dan dipastikan dengan verify ya, agar nanti hasilnya bisa bagus. Ini saya contohkan, saya pindah ke sini, stock setupnya misalnya diaktifkan aja, diklik gitu aja, kemudian oke, nanti dia akan ada di sini stock setupnya. Dan ini kalau kita aktifkan verify-nya misalnya kayak gini ya, ini bisa kita verify dari sini atau kita verify di sini, yang penting diklik. Saya coba akan verify. Nah, gerakannya nanti seperti ini ya, itu gerakannya dimulai dari angle yang paling besar dulu ya, kontur, kemudian proses lanjutannya itu kita cepetin sedikit ya, misalnya ini maksimumnya kayak gini. Jadi kita bisa memperkirakan gerakan-gerakannya. Kemudian ini gerakan motong, ini sebenarnya ya, motong sambil nanti pengepasan ini nanti. Jadi ini dicekam di satu ragum ya, satu ragum ini sekian, isinya 4, 2, 3, 4. Kalau misalnya langsung 4 seperti ini ya, 4 kemudian 8, karena bahannya itu PVC ya, kuarternya melengkung, akan ada defleksi kalau terlalu lebar. Nah, dipakai satu aja sudah cukup. Jadi sekali pasang benda harus sudah jadi 4 piece ya, 4 piece. Jadi nanti jadinya seperti ini prosesnya nanti di mesin. Dipastikan benar-benar sebelum
kita main di mesin ya. Sebelum kita main di mesin, dipastikan benar-benar. Nah, dicek. Ini sudah benar, nggak ada sisa di sebelah sini. Oke. Dan yang terakhir kita pakai tool jumper itu ya. Tool jumper itu kita pakai tool jumper. Semoga ini bermanfaat, terutama bagi yang barusan belajar ya. Bahwasanya di dunia industri itu permintaannya macam-macam. Tidak hanya asal bisa setting, asal desain gitu, tapi betul-betul harus direncanakan. Nanti itu aman apa enggak, kira-kira terjadi kesalahan apa enggak, kira-kira nanti produknya ada cacat apa enggak, itu banyak faktor, itu harus betul-betul dipertimbangkan sehingga itu bisa meminimalkan kesalahan ya, meminimalkan kesalahan. Ini kalau kita lihat, nah ini ada transluent ya, kelihatan seperti ini. Kalau misalnya kita mengaktifkan yang ini, misalnya ya kita permesinan yang ini ya, ini di klik gitu ya, tapi agar nanti dia tampil di verify ya diaktifkan, diklik aja stock setupnya, karena sudah kita bikin dengan bounding box ya, kita bounding box ini. Ini kalau kita lihat verify-nya, nanti gerakan pathnya juga akan ada di sini ya, akan ada di sini gerakan pathnya. Wait, belum saya klik tadi ya, kita klik seperti ini, kita lihat benar apa enggak itu. Nah, itu kan sudah benar di situ. Ya, berbagi sambil nemani Pak Usman ya, nemani Pak Usman malam-malam. Nah, ya, jadi kita bisa merencanakan proses permesinan itu sesuai dengan selera. Yang penting benda akhirnya atau hasil produknya itu bisa sesuai. Semoga senantiasa dalam kesehatan keberkahan. Terima kasih sudah menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.